Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safiya al-haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safiya al-haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safiya al-haniya wa habi ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita bersama, insyaallah diberi Allah umur yang panjang, kita bisa ngerasain membaca doa bersama malam nisfu Sya'ban. Itu malam mustajab, malam 5 malam di antara malam-malam yang Nabi kita sampaikan bahwa doa kita mustajab. Maka saya hanya sedikit mengingatkan, pada malam nisfu Sya'ban, jadikan malam itu malam yang berbeda dengan malam-malam kita lainnya. Usahakan setiap dari kita memaksakan diri untuk tahajud. Setiap dari kita memaksakan diri untuk bermunajat. Setiap dari kita memaksakan diri untuk membaca doa. Wabil khusus doa yang sudah dirangkaikan oleh para ulama kita. Ulama kita menuntun kita, membimbing kita. Pada malam nisfu Sya'ban baca apa Ibu? Baca Yasin. Berapa kali? Baca Yasin 3 kali. Kalau ada yang bertanya, kenapa Yasin? Kenapa bukan surat Quran yang lain? Kok yang dibaca Yasin? Nabi kan gak pernah malam nisfu Sya'ban baca Yasin. Emang bener, Nabi gak pernah nisfu Sya'ban baca Yasin. Iya, tapi ada gak anjuran kita disuruh baca Yasin tiap hari sama Nabi? Ada satu. Yang kedua, surat Yasin itu tergantung siapa yang baca niatnya. Niatnya apa, itulah yang mengiring dia kepada pencapaian hajat. Kalau kamu baca surat Yasin, niatnya itu untuk Allah sembuhkan penyakit, penyakit kamu sembuh. Kalau kamu niat baca surat Yasin, niatnya buat kamu biar bisa lunas utang, utang kamu lunas. Kamu akan niatin baca surat Yasin biar rumah tangga kamu baik, rumah tangga kamu bakal baik. Kamu niatin baca surat Yasin biar anak-anak kamu selamat, insya Allah anak-anak kamu selamat. Kan kenapa Nabi bilang Yasin 5 quri'alah, surat Yasin itu sesuai dengan niat si pembacanya. Nah disitulah ulama menetapkan surat Yasin yang dibaca, karena surat Yasin itu lebih global. Kita mau niat apa aja boleh, tapi lagi-lagi namanya manusia. Kita kadang-kadang kalau doa nggak tahu mau doa apa. Bahkan niat aja kita bingung, niat apa ya. Kita disuruh niat baik, udah tahu niat baik, tapi niat baik apa? Maka sama ulama diajarin lagi. Kenapa? Karena ulama tahu otak kita malas mikir. Ya. Ulama tahu otak kita malas mikir, padahal dikasih akal sama Allah, tapi akalnya nggak mau digunain buat mikir. Makanya Allah kan sering menyinggung orang-orang itu dengan sindiran, afala ta'qilun. Kamu tuh punya otak nggak? Punya otak nggak? Kata Allah. Dikasih otak tapi nggak mikir, gitu. Maka ulama itu ngasih kemudahan sama kita. Niat pertama ini, niat kedua ini, niat ketiga ini, dan seterusnya sebagaimana yang dituntunkan oleh para ulama kita. Maka itu jangan sampai ada dari kita malam nisfu Sya'ban masih aja kerepotan sama urusan dunianya. Sempetin
Yang pada ngantor, usahain sebisa mungkin pulangnya lebih awal. Wah nggak bisa, jalanan macet, kebetulan nggak dapat izin pulang cepet. Tayyib, gimana solusinya? Ya khair, baca yasinnya di jalanan, ya maupun di kantor, dimanapun. Kalau insya Allah nanti seperti biasa di Instagram saya streaming, tapi belum tentu saya yang baca, tapi insya Allah Banat pasti bakal baca. Simak melalui Instagram kalau kamu berada tidak di rumah, atau sekalipun kamu di rumah kagak ada teman yang baca, maka baca bareng-bareng dengan niatan bersama. Kita hidupkan hal-hal yang seperti itu. Sudah baca doa, ingat kita tetap terus perbanyak doa yang lainnya. Kan kita tiap hari doa, tiap malam doa, tapi selagi kita dikasih bocoran sama Nabi, kalau malam nisfu Sya'ban itu adalah malam doa gak ketolak. Yang doanya ketolak udah diterangin kan. Nah, siapa tuh yang doanya gak diterima? Udah ada 3 golongan. Agwalidin, mudminul khamri, ada salah satunya bilang musyahin wa qati'ur rahim. Udah jelas, yang durhaka sama orang tua, yang punya dendam dengan sesama, kemudian yang mutusin tali silaturahmi. Dalam riwayat yang lain, yang suka minum minuman keras. Mudminul khamr maknanya luas, yang minum, yang nyimpen, yang jual, yang kerja di dalam perusahaan, di situnya bekerja di dalam minuman keras, kullu dakhil fih, kata ulama, itu semua termasuk di dalamnya. Makanya hati-hati sama minuman keras. Nah, gitu ya. Nah, di situ kita semua berusaha menghindari diri. Kalau Nabi udah bilang doa mustajab, berarti semua doa kita insya Allah diijabah sama Allah. Tapi yang bisa bikin doa itu mustajab kita sendiri, kalau kita memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Kalau kita punya peluang baik, tapi syarat ketentuan yang berlakunya kita nggak jalanin, sama aja bohong. Betul apa enggak? Ini dikasih tahu, ini malam mustajab, tapi syaratnya begini, syaratnya dilewatin, gimana ceritanya? Kira-kira bisa apa kagak? Orang mau tebus hadiah, syaratnya harus ada kuponnya. Ya kuponnya hilang, gak ada kuponnya. Oh ya gak ada kupon gak bisa. Kalau mau ambil hadiahnya harus ada kupon, itu syarat. Gak ada kupon gak ada hadiah. Kamu mau doa mustajab, maka penuhi syaratnya. Perbaiki hubunganmu sama orang tua, perbaiki hubunganmu dengan orang-orang yang pernah bermasalah denganmu, perbaiki hubunganmu dengan orang-orang yang terputus jalinannya denganmu, maka insya Allah semua doa-doa kita mustajab, dosa kita diampunin sama Allah, karena itu jaminannya, doa mustajab, dosa diampunin. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesempatan, keberkahan sebagaimana yang Allah tuangkan, yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya yang soleh, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau itu pernah berkata, kata beliau, ajibtu liman arafa nafsahu kaifa ya'nas bidaril fana. Kata Sayyidina Ali bilang, saya itu merasa takjub, heran. Sama siapa? Sama orang yang tahu siapa dirinya, tapi masih tetap seneng-seneng aja sama kehidupan dunia. Maksudnya apa tuh? Kenal sama dirinya. Sekarang kita mau tanya, kita ini siapa? Hamba bukan? Kita ini siapa? Bisa enggak nafas dengan tenaga kita sendiri? Kita ini siapa? Bisa enggak kita ini memutuskan esok aku akan hidup? Kita ini siapa? Bisa enggak kita mutusin sampai 50 tahun ke depan, hei jantung kamu harus tetap berdetak? Bisa enggak mutusin? Kita ini siapa? Kita siapa? Kata Allah bilang, kalian semua tuh hambaku yang lemah.
Tanpa aku kalian bukan apa-apa. Kalau ada lagu judulnya Tanpamu butiran debu, gitu ya. Kita kalau sama Allah bukan butiran debu lagi, debu pun nggak ada. Saking tidak ada nilainya dan tidak ada. Kita nggak ada. Kalau bukan Allah yang mengadakan, kita ini siapa? Bukan siapa-siapa. Bahkan bisa jadi nggak ada. Kalau Allah mau lenyapin kita sesaat, sebentar kita itu bisa lenyap. Kata Sayyidina Ali, saya heran sama orang tahu dirinya siapa, hamba, manusia, hidup dari Allah, punya tenaga dari Allah, punya penglihatan dari Allah, punya pendengaran dari Allah, punya kemampuan bergerak dari Allah, punya jantung berdetak dari Allah, punya nafas masih bisa dihembuskan dari Allah, semua dari Allah. Punya darah mengalir di tubuh dari Allah. Kamu tahu kamu siapa, tapi kamu tetap aja menjadi orang yang senang-senang sama huru haranya dunia. Tetap yang kamu kejar senangnya di dunia. Gimana caranya hidup di dunia ini harus bahagia? Gimana caranya hidup di dunia ini harus senang? Kalau mau cari senang di dunia, ketahuilah kamu orang yang rugi. Karena senang di dunia itu gak akan pernah paten, gak akan pernah abadi. Karena kamunya sendiri gak paten, kamunya sendiri gak abadi. Gimana mau cari senang di dunia? Kata Sayyidina Ali, omongannya sedikit tapi dalam. Ajib tu liman arafa nafsah. Saya merasa takjub dengan orang yang kenal dirinya, tapi dia masih yasta'nis bidarul fana, masih nyari senang di dunia yang fana ini, dunia yang binasa ini. Jadi pelajaran pertama, kenali dirimu. Pelajaran kedua, kamu harus tahu dunia ini bukan tempat abadi. Dunia ini tempat binasa. Artinya segala sesuatu yang ada di dalamnya gak akan pernah abadi. Jadi kalaupun mau senang, ingat harus senang yang bersamaan dengan senang yang mengantarkanmu pada senang akhirat. Kamu mau senang, boleh, tapi gimana caranya kamu tetap bisa senyum? Dengan senyum di sini, senyum juga di sana. Maka harus sesuai dengan senangnya akhirat. Gimana caranya? Kamu biar bisa menjadi orang yang lemah di dunia, tapi tidak dibikin lemah sama Allah di akhirat. Tidak punya tagah, gak punya kemampuan di dunia, tapi Allah bikin kita nanti punya wewenang di akhirat. Bisa ngerasain kelas VIP, hari di mana orang kepanasan, gak punya tenda, gak punya tempat bernaung, Allah kasih ada tempat VIP khusus. Kebayang gak di padang mahsyar Allah tetap sediain ada ruang VIP. Tendanya bukan kayak tenda kita, bukan kayak rumah kita. Walaupun dipenuhi dengan AC, dipenuhi dengan kipas angin, gak sebanding. Ruang VIP-nya Allah, tahta dhilli arsyillah, yauma la dhilla illa dhillih. Kamu bernaung di bawah arsy-Nya Allah, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Arsy, jangan samain sama dunia. Sejuknya jangan samain sama AC di dunia. Indahnya jangan samain sama indahnya di dunia. Beda. Allah kasih, iya. Saat kita di dunia gak takut sama Allah, kata Allah, aku akan bikin kamu takut di sana. Saat kamu di dunia takut kepadanya, Allah bikin kamu gak takut di sana. Hari di mana orang gemeteran, kamu udah ada di tempat VIP, duduk yang manis di situ. Duduk yang manis, tunggu waktu giliran dipanggil masuk ke surga. Pernah naik pesawat terbang? Pernah Ibu? Oke. Yang pernah. Saya bicara sama yang pernah.
Yang belum insya Allah terbang. Ya. Yang pernah naik pesawat terbang itu juga sama kayak kereta, punya kelasnya. Ya. Kebetulan yang pernah naik pesawat terbang bisnis kelas. Kayak ibu-ibu eksekutif. Jadi jangan was-was, kayak ibu-ibu naik kereta tapi eksekutif gitu ya. Ini yang naik pesawat adanya bisnis kelas. Bisnis kelas biasanya punya ruang tunggu sendiri. Suruh capek nggak ngantri? Enggak, duduk manis, nggak usah ngantri kata dia bilang. Di sini tempat dudukmu, di sini tempat makanmu, di sini tempat istirahatmu. Enak rasain. Nggak pengen enak di sana. Hari semua orang berjubel dikumpulin dari manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Sama orang semua manusia ditumpuk jadi satu. Hari di mana semua orang mengantri, namanya dipanggil satu persatu. Pertama hisab, pertanggungjawaban. Yang kedua dipanggil lagi kemudian untuk apa? Penentuan antara dia namanya disebut menuju surga atau menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Penentuan. Orang dak-dikduk di sana bukan main. Karena dia sendiri nggak bisa ngejamin kemana akses yang bakal dia lalui. Apa dia menjadi orang yang ikut jalurnya surga atau dia malah belok menjadi jalur neraka? Na'udzubillah, nggak tahu. Kalau kita di sini aja ngerasa begitu enak dengan fasilitas duniawi ya, fasilitas dunia nih, bisnis kelas duduk nunggu, waduh makan minum, belum ini boarding belum, duduk aja. Kata kalau boarding dipanggil tenang aja, ta'annas, udah tahu mau kemana, mau naik pesawat, udah tahu kalau ente sudah berada di VIP kelasnya orang ruang tunggunya akhirat, berarti ente tahu tempat ente di mana, berarti ente bakal masuk surga. Nggak mungkin nunggu di ruang VIP duduknya di mana, nah, turun kelas aja nggak mungkin, apalagi nggak naik kereta, apalagi nggak naik pesawat. Kok nggak naik pesawat ada di ruang tunggu, gimana ceritanya? Kata dibilang, hakadha, perumpamaan misal orang yang hidup di dunia. Jadi mau senang di dunia boleh, orang Nabi aja suka bercanda. Nabi dikenal suka bercanda sama sahabat. Nabi ta'annas, hidupnya nggak tegang. Iya, Nabi hidupnya nggak tegang. Ta'annas, senang, bercanda. Ngeduduk sama orang-orang yang susah, bukan terus selalu orang-orang yang hebat yang bersanding dengan beliau. Tidak demikian. Ada kalanya beliau bertemu dengan delegasi, ada kalanya beliau berdudukan sama fakir miskin. Nabi orang yang fleksibel, di mana aja nyambung, di mana aja bisa. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi selalu ngajarin sama kita, kalau mau senang, jadiin senangnya kamu itu selalu nyambung sama akhirat. Jangan cari senang yang sifatnya hanya duniawi. Senang di dunia ketawa sesaat, habis gitu nangisnya sepanjang abad. Na'udzubillah min. Kemudian beliau bilang, ajibtu liman arafa rabbah. Saya merasa takjub dengan orang yang kenal sama Tuhannya, berarti kenal sama Allah. Kalau orang kenal dirinya berarti kenal siapa penciptanya. Kalau dia nggak kenal dirinya, nggak kenal penciptanya. Kalau kamu lagi sakit, sadar betapa lemahnya dirimu, kamu kenal siapa yang memberi kekuatan padamu. Tapi kalau kamu nggak kenal itu semua, bagaimana bisa kenal Allah? Makanya kan dibilang sama ulama, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenali Tuhannya. Kalau dia nggak kenal sama dirinya, gimana dia bisa kenal sama Tuhannya? Begitu ya. Ngenalin diri. Dari apa kelemahanmu, ketidakmampuanmu, lalu bandingkan dengan kekuasaannya, kemampuannya, kehebatannya. Kalau bukan Allah yang mengatur semua ini, mungkin nggak terjadi? Nggak mungkin. Kalau bukan Allah yang kasih matamu bisa melihat, mungkin nggak kamu melihat? Nggak mungkin. Kalau bukan Allah yang bikin jantungmu berdetak, mungkin nggak ada orang lain yang bikin jantungmu berdetak? Nggak mungkin. Semuanya adalah kekuasaannya Allah. Apa yang Allah SWT tunjukkan sama kita dari apa yang terjadi di muka bumi ini, semua dari kekuasaannya Allah. Maka beliau bilang, ajibtu liman arafa rabbah. Saya merasa takjub sama orang yang kenal sama Tuhannya. Berarti dia udah mulai tahu Tuhannya siapa.
Kaifa la yas'a ila daril baga. Gimana dia kenal Tuhannya tapi dia nggak menuju jalan menuju rumah abadinya. Katanya ngaku kenal Allah tapi sholat masih susah. Katanya ngaku kenal Allah siapa? Tuhan saya. Diperintahin sama Allah suatu perintah masih berat. Katanya kenal, kalau bukan Allah yang kasih nafas, oh saya nggak bisa nafas. Rasain, siapa kemarin yang COVID? Semua saya rasa alumni COVID kan? Ya, alumni COVID kemarin COVID, waktu COVID awal, udah ada sesek, batuk. Semua orang sesek. Gimana rasanya? Enak? Gak enak. Bilhaq itu ente kalau mau tanya, jangan ngomongin COVID deh. Lagi pilek, hidung buntu gak bisa napas. Gak enak. Tidur begini salah, begitu salah, begini salah, gak enak. Mana entah? Kamu siapa? Kalau lagi gitu ingat Allah. Gila aja kalau ada orang lagi begitu, masih kagak sholat, itu gila. Gila aja orang udah sadar dirinya sakaratul maut, masih gak zikir sama Allah, gila. Itu gila orang kayak gitu. Tapi kan umumnya manusia begitu lagi, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Takut mau diambil sama Allah. Dia takut mau diambil sama Allah. Mulutnya mulai komat kamit, zikir, tahlil, tasbih, tapi nggak sholat. Padahal ada perintah yang lebih tinggi daripada itu, kan gitu. Nggak sholat, nggak. Wah kata, ini hidup. Dan kamu harus tahu mana yang prioritas. Ini fana, sana baga, baka kekal. Di sini fana, di sana baga. Berarti kalau di sini fana, jangan mati-matian untuk yang binasa. Kalau mau mati-matian untuk yang kekal. Karena yang kekal nggak hilang, yang fana hilang, boleh jadi nggak berjejak. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini umur yang Allah kasih sama kita, kenikmatan yang Allah berikan sama kita sampai hari ini. Kita bisa hidup, kita bisa nafas, kita bisa memandang, kita bisa melihat. Kita punya suami, anak-anak di samping kita, keluarga kita, orang tua kita. Itu nikmat apa bukan? Nikmat. Nikmat. Bukan main nikmatnya. Jadi jangan pernah disia-siain nikmat tersebut. Seburuk apapun, buruk belum tentu buruk sebetulnya. Boleh jadi mata kamu aja yang buruk. Betul apa enggak? Iya. Buruk belum tentu buruk. Yang kamu anggap buruk bisa jadi itu enggak buruk. Kamunya aja dasaran tidak tahu diuntung. Kalau ngelihat suami, gedek aja. Katanya, bisa apa sih ini orang? Gak bisa apa-apa. Kata kamu buruk, sejatinya belum tentu buruk, mata kamu aja yang ngelihatnya buruk. Makanya kan dibilang, manusia itu bisa milih, kamu itu bisa mengambil cerminan pada seekor lebah, kamu juga bisa bercermin pada seekor lalat. Lalat sama lebah binatang dua-duanya. Walaupun jenisnya berbeda, tapi lihat matanya lalat, nyarinya sampah. Jadi kalau ngelihat yang dicari jeleknya, nih aduh, nih hidungnya, mukanya, tingkahnya, yang dicari jeleknya. Berarti matamu mata. Kalau ketemu anak, mama heran sama kamu nih kapan sih bisa begininya? Ini mama mata. Kalau berteman sama teman yang diomongin cuman begitu, heran deh. Yang diomongin jeleknya, matanya mata. Tapi coba, ente taruh lebah di mana aja? Yang dicari apa melebah? Bunga.
Ngapain lebah nyari madunya? Bunga. Lebah itu diciptain sama Allah emang buat madu. Madunya buat kita, bukan buat dia. Tapi dia nyari apa? Matanya selalu nyari apa? Dia ngelihat apa? Taman, bukan sampah. Pernah lihat lebah di tempat sampah? Ada. Kalau kamu ngelihat suami, walaupun punya segudang kesalahan, tapi yang kamu lihat baiknya, cari baik banget, masih mau ada di sebelah saya. Ini orang biarpun saya hina puluhan tahun, ada tetap. Hebat gak tuh? Puluhan tahun saya katain. Dari awal saya katain, tapi masih tetap ada. Baik-baik. Ibu-ibu yang mulutnya kadang-kadang gak bisa kejaga sama laki, kadang-kadang lakinya wali. Wali. Ya. Suaminya wali. Kenapa? Di Hadramut kan kita tahu ada wali yang Allah jadiin wali gara-gara istrinya tukang ngomel. Jadi kalau kamu yang punya mata lalat, punya suami puluhan tahun yang kamu lihat jeleknya nggak ketemu baiknya, tapi dia masih ada di samping kamu, itu kebaikan bukan? Kebaikan. Dia mau tahanin tuh hinaannya, caciannya, makiannya, ditahani. Itu kebaikan. Kalau mata lebah, semua keburukan yang dia punya ketutup, ame bagus nih orang masih tahan ame aneh. Mungkin kalau orang lain barangkali udah kabur dari kapan tahu, udah ninggalin aneh dari kapan tahu, masya Allah. Begitu juga ngelihat anak, barangkali anak kita nggak sesuai ekspektasi kita. Pengennya sih tinggi, anak jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Begitu kejadian, selama ini ngelihat anak kurang aja, nggak ada lebihnya. Ayo ganti matanya dengan mata lebah, coba cari. Anak saya masih hidup, masih baik nggak? Kalau pilihannya anak kamu tidak seperti keinginanmu, tapi dia ada di sampingmu, daripada dia nggak ada, pilih mana? Ada. Itu udah kebaikan belum? Bagus punya anak. Ada anak nggak sesuai sih sama ekspektasi, tapi ntar dulu. Allah tuh nggak mungkin ciptain orang hanya dengan kebodohan, kekurangan, ketidakmampuan. Nggak ada. Dibalik, baca firman Allah. Apa Allah bilang? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, aku nih Allah sudah ciptain manusia dalam rupa terbaik. Jadi bisa jadi anak kamu, suami kamu, teman kamu, sahabat kamu, orang tua kamu, siapapun itu orang yang ada di samping, dia punya kebaikan, dasar mata kamu aja yang nggak lihat. Tutup. Coba beleknya lo pasti. Hilangin. Terus minta sama Allah, ya Allah jadiin mata saya mata lebah. Yang kalau ngelihat baik ini, nggak mau ngelihat buruknya. Kalau doa, jangan cuma minta ya Allah jadiin suami saya biar begini, begitu, begini, begitu. Boleh jadi mata kamu nih punya masalah selama ini, retinanya jangan-jangan. Terus sampai doanya ya Allah buat mata saya ini hanya selalu melihat baiknya orang lain. Baiknya suami, baiknya anak-anak saya, baiknya sahabat saya, baiknya orang tua saya. Jangan bikin mata saya bisa melihat kekurangannya, keburukannya, kejelekannya. Tutupi kejelekannya dari mataku ya Allah. Gak mau lihat, ini mata gak mau lihat. Bisa gak doa begitu? Kan bisa. Bisa jadi takutnya selama ini yang kita anggap salah belum tentu salah.
Yang kita anggap nggak sempurna, belum tentu nggak sempurna, bisa jadi mata kita yang masalah. Kayak orang punya mata, matanya rabun. Saya buka kacamata, tuh orang jelek amat. Iya, kata teman saya yang di sebelah, kebetulan matanya mata lebah. Saya mata lalat nih, tuh orang jelek amat, kata saya bilang. Kata yang punya mata lebah bilang, ah ngaco kamu, lihat kerudungnya warnanya kuning, sebelahnya merah. Kata dia bilang, saya cuma bisa lihat merah doang sama kuning, yang lainnya nggak kelihatan. Iya, nah, itu kan merah kuning itu depan mata saya tuh, iya. Cakep ah, kata teman saya bilang, coba lihat perhatiin kulitnya putih katanya. Oh yes, yang salah orang itu salah nggak? Yang salah siapa? Luar biasa, semuanya cantik-cantik ternyata. Kayak gitu, mata kita yang salah. Belum tentu yang salah itu orang lain, mata kita yang salah lihat. Nah, jadi hati-hati sama mata, ini titipan Allah. Keluargamu itu titipan Allah. Yang ada di sekitarmu itu juga titipan Allah, teman-temanmu itu titipan Allah. Maka kalau kita mau hidup, jangan cuma mikirin dunianya, pikirin akhiratnya. Dunia sementara, akhirat adalah selamanya. Dunia ini tempatnya binasa, di sana tempatnya keabadian yang sesungguhnya. Jadi kalau mau mengerjakan apapun itu, entah itu tawamu, bahagiamu, rezekimu, kesenanganmu, ya pikirin juga biar bagaimana ini semua bisa sampai ke akhiratmu. Pikirin. Jadi kita jangan minta orang lain untuk menjadi benar, benarkan dirimu, benahi hatimu, benahi cara lihatmu, benahi cara pendengaranmu, insya Allah orang lain di sekitarmu baik semua. Nah, gitu. Jangan nunggu orang lain yang benar, tapi kita yang harus benahi di diri. Paham sampai di sini? Mari sama-sama kita lanjut daripada kitab Mukasyafatul Qulub. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawahu Tabrani, halaman 84 ya. Wa rawahu Tabrani wa fihi man adraka walidai aw ahaduhuma falam yubirruhuma dakhala an-nar fa ab'adahu Allah wastahiquhu qultu amin. Wa Ahmad min tarak ahaduha hasan man a'tagara kabatul muslim fahiya nida'uhu minan nar wa man adraka ahad walidayhi thumma lam yaghfir lah fa ab'adahu Allah zada fi riwayah wastahiquhu wa syekhan ya Rasulullah man ahaqqun nasu bi husni sahabati qala ummuki thumma man qala ummuka thumma man qala abuka. Diriwayatkan dari Imam At-Tabarani, kata beliau man adraka walidayhi aw ahaduhuma, kata Imam Tabrani, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya, orang tuanya dua-duanya hidup atau salah satunya masih hidup, man adrak, maksud adrak di sini al-kibar, orang tuanya sudah sampai lanjut usia. Karena orang tuanya udah tua, dianya udah besar, dianya udah dewasa.
Siapa? Kata beliau, man adraka walidayh aw abawayh, katanya kedua orang tuanya al-kibar, yang udah lanjut usia, atau salah satunya falam yubirruhuma, tapi dia tidak berbakti kepadanya, fa'ab'adahullah dakhalan nar. Kata Rasulullah bilang, maka dia pun masuk ke dalam neraka, lalu Allah menjauhkannya dan membinasakannya. Syuh, ada kesempatan bakti, dia pilih enggak. Ada kesempatan berbuat baik pada orang tua, dia milih tidak. Orang tuanya dua-duanya masih hidup, tapi diacuhkan. Atau salah satu dari kedua, berarti di sini ibu ayah. Siapapun itu, dua masih hidup atau salah satunya. Tapi dia nggak berbakti, dia tidak berbuat baik kepadanya, dia tidak menjaga intonasi suaranya, dia tidak menjaga kesantunan budi pekertinya di hadapannya, dia tidak menjadi orang yang membahagiakan hati kedua orang tuanya dengan akhlak, dengan yang diminta oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka orang-orang yang begini apa katanya? Dakhalana, kata Nabi, masuk ke dalam neraka. Kemudian fa'ab'adahullah, lalu Allah menjauhkannya dan membinasakannya. Artinya ini ibaratnya dosa yang enggak ada ampunannya. Lima dzalik, kenapa begitu bisa terjadi? Karena Allah itu mewasiatkan kita kepada bakti kita kepada orang tua kan berulang di Al-Qur'an. Wa wassaynal insan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ayatnya tuh. Banyak banget ayat yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sebagai seorang anak itu punya kesadaran untuk berbakti. Ingat, orang tua kita dari yang gagah lemah, dari yang kuat lemah, rambutnya dari yang hitam memutih, tubuhnya dari yang tegap membongkok, dan seterusnya. Perhatikan, dia tidak sama seperti mudanya. Maka jangan perlakukan dia seperti anak muda. Maka kadang-kadang suka sedih kan? Saya suka bilang sedih ngelihat orang-orang kenapa lagi saat pergi jalan-jalan, ya, pergi ke mall, makan bareng misalnya di restoran sama anaknya, tapi ibunya repot ngejarin cucunya. Ini ibu anaknya sama barangkali sama istri atau sama suaminya sibuk makan, cecet ibunya sama gendongan, ngejar cucu nyuapin. Ini kebalikan. Mestinya posisinya kalau lagi kayak gitu, ibumu yang kamu suruh duduk di bangku, mah duduk jangan ngapa-ngapain, mama mau apa aku yang pesenin. Kalau kamu bawanya ayah duduk di sini mau apa? Aku yang pesenin. Karena dulu kamu waktu kecil kamu digituin sama orang tua kamu. Duduk di sini ya, mama beliin dulu makanan yang perlu mama beli. Kamu mau apa? Kamu lupa. Dudukin orang tua kamu di bangku. Kamu yang bergerak, pilih yang kamu mau pilihkan untuknya atau tanya orang tua kamu mau apa. Bukan suruh dia repot ngejarin cucunya ngasih makan. Sampai terkadang-kadang antara orang tua dengan babysitter kita bingung mau ngehukuminnya. Ini orang tuanya apa babysitternya? Tapi hati memang begitu. Udah habis masanya dia lelah. Ngelahirin kamu itu gak gampang. 9 bulan kamu ngintil di perutnya, kemana aja ngikut. Bener gak? Kalau kamu lagi pegel nih sama orang tua kamu, ingat aja, ibu ambil semangka, melon deh, kecilan dikit melon, taruh di perut, ibu pakein plester. Atau apa itu wrapping, perut ibu wrapping, bawa tuh semangka kemana aja, kamar mandi ngikut, keluar kamar mandi ngikut, pegel nggak tuh pinggang? Rasain aja seharian aja saya minta. Nggak perlu ustazah, kita juga udah punya anak, udah tahu rasanya. Apalagi kalau kamu udah sampai punya anak, udah tahu rasanya nih kemana aja bawa perut,
Gimana lelahnya, gimana pegelnya. Masa iya gak nge-flashback, dulu saya begitu gak sama orang tua saya. Gimana tuh orang tua saya sekarang? Udah waktunya kamu pijitin dia, udah waktunya kamu ngurusin dia, udah waktunya kamu nyenengin dia. Kesempatan tuh gak banyak. Seorang ulama bernama Iyas bin Muawiyah, kalau saya gak salah, ada seorang ulama namanya Iyas bin Muawiyah. Itu waktu orang tuanya wafat, nangis sejadi-jadinya. Tapi umumnya orang biasa kalau orang tua meninggal nangis sejadi-jadinya. Tapi apa sih yang dipikirin? Gak bisa hidup tanpa orang tua. Ya Allah, kenapa diambil, kenapa? Ada penyesalan tertentu. Tapi apa yang membuat Iyas bin Muawiyah menangis? Ada seorang ulama nih, dunia dia nangis, yang bikin dia nangis apa? Waktu ditanya ulama, nangisnya sampai tersungkur jatuh, ma yubki, apa yang bikin engkau menangis? Jawab oleh dia, pintuku menuju surga, pintu tengahnya udah ketutup. Yang tadinya saya bisa ngejar surga dengan pintu tengah. Kemarin kan kita belajar, orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Tadinya saya bisa mengejar surga dengan pintu tengah, sekarang pintu tengahnya tertutup. Satu dari pintu tengah itu tertutup. Jadi ibaratnya kalau kita nih ngebayangin ada 2 daun pintu. Orang tua, pintu utama kan. Nanti kalau rumah, pintu utama biasanya 2 kan? Daun pintu. Taib, ini pintu utama. Ini orang tua nih 2 nih. 1 meninggal berarti 1 pintu tertutup. Dan nanti masih punya 1 pintu lagi. Kalaupun ada kesempatan. Kalau 2-duanya ketutup, jangan sia-siain dirimu bakti kepada mereka yang sudah tiada dengan baktimu orang-orang yang berbakti kepada orang tua walaupun orang tua juga gak ada. Tapi kesempatan hidup gak sama dengan kesempatan yang udah gak ada. Yang bikin nangis itu apa? Tangisannya memikirkan, ya Allah, baktinya saya, jalannya saya menuju engkau melalui orang tua saya, pintunya ketutup. Ada dari kita yang mikir ke sana, ya Allah pintu surga ketutup, jalan menujunya ke sana ketutup, dan lain sebagainya, dipikirin itu. Kita bakti sama mereka, berbuat baik kepada mereka, karena itu ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sihabati. Rasul, siapa orang yang paling pantas? Paling pantas? Saya apa? Saya menemaninya, berbuat baik padanya, mengutamakannya. Siapa? Dijawab oleh Nabi, ummuka, ibumu. Tsummaman, kemudian selanjutnya siapa Rasul? Ummuka, ibumu lagi diulang. Tsummaman, gala abuka, baru ayahmu. Jadi 2, ibu baru nyusul ayah. Tapi dari segi bakti keduanya nggak ada beda. Tapi kalau dari sisi aula lebih unggul siapa sih? Ibu. Tapi kalau bakti sama, ibu ayah nggak ada beda. Jadi kamu jangan pernah sekali-sekali ngeluarin kalimat dengan ucapan kamu itu, ngomong sama anak kamu nih, surganya nih ada di mama, bukan ada di ayah. Ini salah ngerti. Ya, istri nggak pantas ngomong begitu. Karena kamu tuh istrinya dia ngomong begitu. Ya, anak yang harus tahu bainal ab wal man aula, antara ibu dan ayah mana yang lebih utama. Ya, secara ibu itu yang mengandung, ibu itu yang melahirkan, pastilah dia yang lebih utama. Tapi adapun dari sisi bakti, oh kalau ngomong sama ibu nggak boleh, ngomong sama ayah boleh. Enggak, sama ngomong sama ayah juga nggak boleh.
Seorang tabi'in, para aulia salihin, minhum, berapa dari mereka yang bahkan di tengah-tengah sholat sunnah mereka batalin karena panggilan orang tuanya. Di sholat sunnah, ibunya manggil, ayahnya manggil. Di tengah-tengah sholat sunnah digugurin, dikejar dulu ibunya. Hadzal amar bin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh ngebatalin. Bayangin, boleh membatalkan sholat sunnah karena panggilan orang tua. Boleh dibatalin. Bukan sholat wajib, sholat sunnah. Boleh dibatalin untuk panggilan mereka. Itu kan dari bentuk apa? Pengabdian, sekalipun ulama kelas kakap. Ulama kelas kakap mengajuli ibadah, taat, begitu. Nggak serta lagi sholat nggak bisa diganggu ibunya, enggak. Nggak bisa diganggu ayahnya manggil, enggak. Melihat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid. Maulid yang kita baca itu Simtud Durad. Habib Ali bilang apa? Demi Allah, aku nggak pernah nganggap saya itu punya sepeser uang pun selagi ibuku ada. Aku nggak pernah nganggap aku punya sepeser uang pun selagi ibuku ada. Seandainya ibuku, kata Habib Ali bilang, sekarang mau bawa saya ke tengah pasar lalu menjual saya menjadi budak, maka saya rela, saya ikhlas. Manhu Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Siapa dia? Sekelas Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Wali min auliyaillah, kutub, tiap hari ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? Amal enggak ada, sedekah pas-pasan, sholatnya, nah, gitulah kadang-kadangnya, yakni ibaratnya gitu. Dibenturin sama orang tua, makanya sedih kalau ada orang ngerasa dirinya lebih, hartanya lebih banyak karena dia yang nyari uang, orang tuanya malah jadi kayak dia yang supply, kayak dia yang subsidi. Gharam anta? Kamu gila? Kamu tahu sebab rezekimu ada karena siapa? Kamu tahu hanya dengan tiap hari kamu mengadah tangan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara, Allah buka pintu rezeki buat kamu. Kamu nggak tahu. Doa orang tua yang kamu panjatkan, kamu doain mereka, Allah buka pintu rezeki buat mereka. Doain, asal syaratnya ngedoain. Karena orang kalau udah doa, insya Allah hatinya terbuka bakti. Orang biasanya kalau kesel sama orang tua, boro-boro mau doain. Orang kesel, kamu kesel sama orang, mau doain nggak? Padahal segitu kebaikannya yang nggak bisa tergantikan oleh apapun juga. Kebaikannya dari dia yang sudah berusaha melahirkan kita ke dunia ini nggak bisa digantikan dengan apapun juga. Taib. Wasyekhan an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qaddamtu ala ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu qaddamtu ala ummi wa hiya raghibatun 'anil Islam aw fima 'indi afa asila ummi qala na'am sil ummuka wa ibn Hibban fi sahihi wal Hakim wa qala sahihu 'ala syarti Muslim ridallah fi ridal walid aw qala al walidin sakhatallah fi sakhatil walid aw qala al walidin. Ini garis bawahi riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berkata, qaddamtu ala ummi wa hiya musyrikatun. Dia pernah datangin Rasulullah wa hiya musyrikah. Kala itu ibunya itu dia dalam kondisi ibunya masih dalam keadaan musyrik. Bayangin.
Ibunya masih dalam keadaan musyrik. Aku mendatangi ibuku dan dia dalam keadaan musyrik. Musyrik berarti bukan Islam. Nih, garis bawahi. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku meminta nasihat. Dia minta nasihat sama Rasulullah. Rasul, ibu saya ini masih musyrik, belum beriman, dan dia tuh gak demen sama Islam. Dia demen menjelekin Islam, dia demen menjelekin kamu, pokoknya ibu saya gak demen sama Islam. Bagaimana nih? Saya tetap menyambung silaturahmi kepadanya atau tidak? Dia nanya sama Rasulullah SAW. Maka Rasul berkata, sil, sambung talimu dengan ibumu, jangan diputusin. Sambung hubunganmu dengan ibumu, jangan diputusin. Kalau ibu musyrik, kamu gak boleh musuhin dia, kamu gak boleh mutusin silaturahmi sama dia, apalagi ibumu muslim. Artinya di sini, terlepas ibu kamu orang baik atau bukan, ibu kamu orang yang solehah atau tidak, ibu kamu orang rajin ibadah atau kagak, ibu kamu orang yang mulutnya baik atau tidak, ibu kamu orang yang sikapnya baik atau tidak, ibu kamu orang yang demen bermaksiat ataupun tidak, terlepas itu semua, haknya anak bakti, wajib, mahma seperti apapun ibunya. Saya nggak suka sama ibu saya dulu nggak pernah ngerawatin saya, ibu saya dulu nggak pernah ngurusin saya, ibu saya dulu terlalu sibuk dengan dunianya sampai nggak peduli sama saya. Enggak, aku nggak demen. Kalau kamu buka kitab, baca kitab, belajar di agama kita, ibumu mau seburuk apapun dia, wajib bakti sama dia. Ayahmu mau seburuk apapun dia, wajib bakti sama dia. Mahma, ya kalau seandainya kebetulan, dapat orang tua gak sesuai kita punya pengen, mulutnya, nasibnya, barangkali tingkah lakunya megelin hati misalnya. Gimana? Tiap hari mancing emosi, tiap hari bikin kita panas, tiap hari bikin kita kesel, gak ada nyeneng-nyenenginnya gitu. Misal itu kejadian, barangkali kamu dikasih susah sama Allah di part itu dalam hidup, tapi kamu mau dikasih senang di part yang lain. Tapi kalau kamu sama part yang itu gak lulus, nih part sama orang tua yang kebetulan tidak sesuai inginmu, itu kamu gak lulus, barangkali keburukan-keburukan yang menyusul dalam hidupmu karena part orang tua kamu gak lulus, menyusul murka-murka Allah selanjutnya pada dirimu. Nanti karena kamu gak bisa ngejaga sikapmu kepada mereka, datang bukannya senang yang lain, di bab dunia yang lain, di bab perkara yang lain, datangnya sama nyedihinnya. Dapat suami ngulek, dapat anak ngegoda, urusan hidup gak baik. Barangkali ada ujian Allah di awal kepadamu, gak lulus, maka itu yang harus diperbaiki. Kita kan pengen jadi orang solehah apa tidak? Ternyata mau jadi orang solehah itu hanya dengan satu nih, hanya dengan kamu mengucap doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tuaku, berikan ia kasih sayangmu sebagaimana dulu dia mengasihi aku, menyayangi aku, merawatku, mengasuhku, mengurusku, atau apapun doa-doa kebaikan lainnya yang kamu panjatkan untuk mereka. Hanya dengan kamu mengucap begitu, kamu termasuk waladun soleh yad'ulah, anak solehah yang mendoakan orang tua. Tapi kalau itu lepas, mau dapat soleh dari mana? Sebanyak apapun kamu sujud, sebanyak apapun sedekah yang kamu keluarkan, sebanyak apapun amal baik yang kamu perbuat,
tapi alaqatak bainak wa baina walidaik buruk, hubunganmu dengan hubungan orang tuamu buruk, gak ada sholatmu yang dianggap, gak ada sedekahmu yang dianggap, gak ada amal baikmu yang dianggap, gak ada, tidak ada, gak bakalan ada. Jadi itu hubungan yang paling perlu kamu jaga, jangan sampai kamu rusak, jangan sampai kamu rusak, pelihara, dijaga. Kemarin nggak seharmonis itu sama orang tua. Iya. Ini apa ya? Fakta. Saya bicara fakta. Ada orang punya orang tua, intonasi suaranya tinggi banget. Kalau ngomong itu kayak ada masalah besar. Ya gitu. Kalau ngomong ngagetin. Ini ngomel. Gitu ya. Diamatin sama orang-orang sekitar. Kenapa ya? Tuh kalau ngomong nadanya tinggi banget, udah kayak orang ngomel aja. Tahu-tahu lagi ngomong begitu, saudaranya tuh bapak ada di sebelahnya. Dulu saudara saya intonasinya kalau ngomong kagak begitu. Kalau dulu ngomongnya intonasinya baik. Nah terus yang bikin dia intonasinya tinggi apa? Kata dia bilang, kok tiba-tiba dia kalau ngomong tuh spontannya naik, nadanya tinggi. Apa yang bikin itu? Tekanan hidup. Kata saudaranya bilang, tekanan hidup. Intinya punya masalah. Karena terlalu larut masalah itu tidak terurai menjadi habit, kebiasaan. Kalau ngomong nadanya tinggi, kalau ngomong kayak orang ngomel, kalau ngomong kayak orang marah. Si anak baru belajar agama, ngelihat bapaknya diomongin sama teman-temannya. Abah ente tuh kalau ngomong nadanya tinggi ya. Ngomong sama anak yang baru belajar agama. Oh ini anak kan baru belajar, kupingnya panas. Abah ente kalau ngomong suka ngagetin, kupingnya panas. Pas waktu pulang dari pondok, duduk sama bapaknya, ditegur. Bah, Abah bisa nggak kalau ngomong jangan tinggi-tinggi nadanya? Abah bisa nggak kalau ngomong? Kakak nih malu, anak pertama. Kakak nih malu sama teman-teman kakak katanya. Kenapa sih Abah ente kalau ngomong nadanya tinggi mulu? Nadanya temperamen, nadanya tinggi gitu. Ngomong sama bapaknya begitu. Kira-kira bapaknya lulu apa ngomel? Ibu udah pada tahu tuh jawabannya. Bapaknya ngomel, makin ngomel katanya. Jangan ngatur-ngatur katanya ngomong. Jadi anak baru belajar aja sok tahu loh katanya. Baru belajar aja sok tahu, baru belajar nggak ngerti apa-apa. Wah udah pegel nih orang tua intinya. Subhanallah, datanglah si penengah. Penengah nasehatin si anak. Si penengah nasehatin si anak. Syuh. Liatin abah ente kalau lagi ngomel, perhatiin sebetulnya dia ngomel apa ngomong. Ente perhatiin, dia ngomel apa ngomong. Orang itu yang punya intonasi tinggi, ada memang di zaman Rasul pun pernah ada orang kayak gitu. Ini penengah nih, si penengah. Ente lihat, abah ente emang ngomongnya nadanya tinggi, apal emang tukang ngomel. Bedain, orang ngomong nada tinggi sama tukang ngomel tuh beda. Jadi jangan sampai salah tangkep. Mulai dari situ anaknya ngamatin, nih abah kalau ngomong nada tinggi ngomel apa ngomong? Ternyata ngomong, bukan ngomel. Karena ngomongnya udah tinggi, jadi dikeselin dikit ngomel. Paham? Jadi lebih cepat ngomelnya. Orang kan yang sabar aja diam ngamuk. Apalagi yang udah dasarannya ngomongnya itu tinggi. Ngomongnya tinggi yaitu kalau kesulut atau sekalinya ngomel lebih kelihatan kayak ngomel banget gitu ya. Nah, diamatin sama anaknya, oh ternyata abah nih ngomong. Cuman kalau dibantah sedikit,
lebih tinggi ngomongnya. Nah, dari situ paham. Oh, jadi abah nih ngomongnya tinggi, bukan ngomel-ngomel. Nah, mulai dari situ, si anak setelah mengenali si abah, kalau ketemu temennya ada yang nyinggung, dia bilang, abah ana bukan tukang ngomel, tapi ngomongnya memang nadanya tinggi. Kalau kita semua bisa ngamatin orang tua kita begitu, maka nggak ada anak yang bisa ngejelekin orang tuanya. Kenapa kamu itu bisa ngeluarin unek-unek, kekesalan, nggak suka ngelihat orang? Barangkali kamu tuh nggak kenal orang tua kamu. Kamu nggak tahu dia. Sebetulnya dia tuh bagaimana? Jadi sebelum kita ngomongin dia, orang tua kita, kekurangannya, keburukannya, kenalin dulu. Kamu di-tag dulu, ini orang tua saya beneran begitu atau tidak? Itu fakta. Kalau udah seorang anak diam kalau orang tuanya dicela, diam kalau orang tuanya dihina, habislah nama orang tua itu, apalagi anaknya ikut nyela. Tapi kalau ada orang nyela, aneh perhatiin ibu kamu tuh, ibu saya nggak begitu. Kamu udah kayak kenal ibu saya aja, emang dilahirin sama ibu saya? Oh, anaknya sangat menjaga nama orang tua. Anaknya sangat melindungi harkat dan muruahnya orang tua. Siapa yang berani ngatain orang tuanya? Ini sedih ngelihat anak zaman sekarang pegel sama orang tua, pasang sosmed. Aduh, curhat di sosmed, kesel. Mau itu orang tuamu langsung ataupun orang tua suamimu. Mertua, aduh mertua saya, aduh ini. Jangan, tapi jaga. Kenapa? Kalau kamu bisa ngejaga nama baik mereka, suatu saat anak-anak kamu juga akan menjaga nama baikmu. Tapi kalau kamu udah kagak bisa jagain nama baik dia, ibunya dicela diem aja, ibunya dirasanin diem aja, ibunya diomongin diem aja, orang makin jadi ngejelekin orang tua kamu. Orang makin jadi ngejelek-jelekin orang tua kamu. Jangan, sekalipun orang tua kamu kenyataannya buruk, tapi anak gak boleh mengiyakan orang tuanya buruk. Gak boleh keluar dari mulutnya anak. Ibu kamu tuh ya orangnya begini. Kamu gak kenal ibu saya. Saya anaknya aja, diem aja kok kamu yang repot. Mudah. Walaupun hatimu mengiyakan, emang ibu saya begitu. Memang benar kenyataan ibu saya begitu. Ibu saya iya kekurangannya itu. Tapi jangan sampai itu keluar dari mulut kamu yang mengklaim kejelekannya. Lihat hadis Nabi SAW. Ridallah fi ridhal walid awil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Ridhonya Allah loh. Kita nih sholat, kita sedekah, kita puasa, kita ngaji, kita taklim, kita ngerjain semua kebaikan yang dicari apa? Ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Tapi kalau ternyata kita lupa ridhonya Allah terletak ada di mana, repot kan? Ternyata Allah menjadikan jembatan ridhonya itu salah satunya yang paling terbesar melalui jembatan orang tuamu. Ridallah fi ridal walid awil walidain. Kata dalam riwayat, dua orang tua. Wasakhatallah, bukan cuma ridha, murkanya Allah, marahnya Allah, kekecewaannya Allah itu terletak pada orang tuamu. Orang tuamu redha, alhamdulillah. Orang tuamu kecewa, naudzubillah. Orang tuamu dukung, baik, senang sama kamu, alhamdulillah. Orang tua kamu sedih, terluka sama kamu, naudzubillah. Karena itu sama. Begitu dia yang tersedih, kamu sama melukai siapa? Allah. Begitu kamu membahagiakan dia,
kamu sama seperti membahagiakan Allah. Nah, jadi di sini nih partnya, bayangin ridha dan sakhat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita doa itu tiap hari. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku ridhamu dan surga. Dan aku bermohon perlindungan dari apa? Dari murkamu dan juga api neraka. Kita minta perlindungan dari murka, dari api neraka. Tapi kita lupa, jangan sampai kita yang mendatangkan murka orang tua kita. Jangan sampai kita yang datangin murka orang tua kita. Orang tua kita sampai di alam kubur aja masih bisa doain anaknya. Sampai seorang ulama mengatakan ada anak yang maksiat di dunia, luar biasa maksiatnya, sampai-sampai laporannya tiap hari nyampe ke orang tua itu, bikin orang tuanya bukan sedih tapi malu. Orang tua kita takhabar anna, dikabarin tentang kita terus tiap hari. Nih laporan, anak kamu hari ini begini, anak kamu begini, anak kamu begini. Di kuburannya dia dilaporin, nih anak kamu begini, anak kamu tiap hari. Dari saking gak pernah nemuin ada laporan kebaikan, orang tuanya sampai ngucap, ya Rob cabut aja nyawa anak saya. Ngapain hidup kalau cuma hidupnya begini doang. Di alam kubur. Saking kecewanya, naudzubillah min dzalik. Kita mau jadi anak-anak yang selalu menggembirakan hati kedua orang tua kita. Makanya kita kalau doain orang tua itu yang paling pertama, Bu, di pagi-pagi nih sholat duha 2 rakaat, baca doa-doa, habis sholat duha, doa-doa kita baca, habis itu kita langsung Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghfir, siapa? Ibu kamu, ayah kamu yang udah gak ada, ya Allah ampunin dosa ayahku yang telah tiada, luaskan kuburnya, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Kan laporannya nyampe ke dia, nyenengin kagak? Seneng dia di alam kubur gara-gara kamu doain. Udah habis doain, ya Rabb yang ada pelihara, jaga, lindungin, bahagiakan, jadikan aku salah satu anak yang dapat membanggakannya, yang dapat membahagiakannya, yang dapat terus mendukungnya, yang dapat terus memperhatikannya. Minta. Kan saya bilang di awal, kita tuh mau bakti tuh butuh bantuan Allah. Karena kita manusia. Kadang setan itu paling gak mau kita bakti. Sama setan dibikin, udah ibu kamu tuh, udah ayah kamu tuh. Sama setan udah tinggalin aja. Makanya banyak orang yang titip orang tuanya di panti jompo. Na'udzubillah min dzalik. Itu kerjaan siapa? Kerjaan setan. Setan mau bikin orang tua kita merasa kecewa sama anak-anaknya. Dibikin sama setan, sibuk, gak punya waktu, gak sempet menengok, gak sempet ngurus, gak sempet. Dibikin sibuk. Na'udzubillah. Enggak, makanya doa, ya Allah, jadikan aku anak yang berbakti kepadanya, yang dapat mendukungnya, yang dapat membahagiakannya, dan anugerahkan kepadaku keridhaannya. Jadikan orang tua yang ridha kepadaku, anugerahkan kepadaku cinta dan kasih sayangnya. Soalnya orang tua kadang-kadang punya kecintaan kepada anak tertentu kan. Kadang-kadang dia lebih fokus sama siapa, kadang-kadang dia lebih perhatian sama siapa. Gimana nih cara ngobatin hati biar gak kesel? Kamu udah dewasa soalnya kan. Wah mama gini sama sini aja begini. Nah, minta dan anugerahkan kepadaku perhatiannya, cintanya, kasih sayangnya. Biar Allah yang gerakin, gak usah kamu yang repot. Biar Allah yang tuntun. Nanti toto orang tua kamu yang tadinya gak peduli sama kamu jadi peduli sama kamu. Yang tadinya gak mikirin kamu jadi mikirin kamu. Allah yang ketuk hatinya tuh. Kamu punya anak satu lagi, perhatiin dia. Mintanya lewat Allah. Ya Kak, ini bab orang tua memang luar biasa, menjadikan pengingatan bagi kita yang selalu membuat kita terus ingat bagaimana caranya kita terus berbakti, berbuat baik terhadap orang tua kita. Begitupun kepada orang tua pasangan kita. Ya, tetap berbuat baik kepada semua. Yang namanya orang tua. Doain kul. Semua orang tua kita. Doain yang ada biar panjang umur. Yang gak ada biar dihapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Terus minta didoain sama Allah SWT. Ingat ridhonya Allah ada pada ridhonya mereka.
dan murkanya Allah pun terletak pada murkanya mereka. Jadi kita sekarang hidup nih Bu. Kalau biasanya saya kalau doa buat orang tua ya Allah panjangkan umurnya dalam taat, dalam sehat, dalam afiat, dalam berkah, dalam ridha, dalam inayat. Berikan dia kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di barzah, kebahagiaan di akhirat. Dan juga berikan keberkahan dalam hidupnya, dalam usianya, dalam anak keturunannya, dalam rezekinya, dalam usahanya. Kalau orang tua kamu punya usaha, dalam usahanya. Minta sama Allah SWT, berikan keberkahan untuknya. Ya Allah, jadikan kami anak-anak keturunannya, anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasul dan berbakti kepadanya. Jadikan kami anak yang membanggakannya, yang membahagiakannya, yang menyenangkan hatinya. Ya Allah, lapangkan hati orang tua kami, berikan kebahagiaan dalam hati mereka. Jadikan kami anak-anak yang menyenangkan bagi mereka. Doa, gak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia doa. Apa aja. Walaupun kita itu barangkali gak dapetin hal yang sama dari mereka. Tapi kita tetap harus ngasih hal yang lebih untuk mereka. Itu orang tua. Karena kalau kita melakukan itu, balasannya yang bawah. Anak keturunan kita akan berlaku baik sebagaimana kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua kita. Itu yang dikejar Bu, itu yang diharap. Kan Nabi SAW bersabda, birrul walidain dinun wa dainun. Bakti sama orang tua itu din wa dain. Agama dan juga hutang. Agama dengan bakti masukin kita ke dalam surga. Dengan kita berbakti kepadanya. Adapun hutang dengan baktinya kita kepada mereka, Allah catatkan hutang anak kita nanti bakal bakti sama kita. Gitu. Itu hutangnya. Jadi itu udah pasti hukum alam yang pasti terjadi. Ya, kalaupun ternyata, ini anak durhaka banget sama orang tua, kok anaknya pada nurut, tungguin aja turunannya. Hadis Nabi nggak pernah bohong, pasti, kenyataan pasti, kebenarannya ada. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Insya Allah kita bisa jadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, yang menyenangkan hati mereka, membahagiakan hati mereka. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Mari pimpin rahmati Allah, kita tunggu sebentar, ini ada apa nih? Tolong dia hukumnya pembelian rumah untuk usaha ke bank syariah mengagunkan surat rumah tersebut. Tapi ini ada pertanyaan. Yang nanya siapa? Bagaimana hukumnya pembelian rumah untuk usaha, tapi dengan cara meminjam ke satu bank syariah untuk melunasi kekurangan pembayarannya dengan mengagunkan surat rumah tersebut? Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Hukum meminjam uang di bank boleh untuk peminjaman salah satu ulama ada yang mengatakan peminjaman dari bank itu selagi itu berupa benda yang kamu dapat, misalnya mobil, motor, kemudian rumah atau tanah, maka hukumnya boleh. Yang menjadi masalah itu adalah sighah jualnya, sighah jual belinya. Pengikatan tanda tangan antara kamu dengan bank itu loh, ada ribanya, ada apanya, itu yang menjadi masalah. Nah, oleh karena itu kalau pertanyaannya tentang seputar boleh nggak ke bank syariah? Saya nggak tahu bank syariah seperti apa akad jual belinya. Kalau kamu mengagungkan itu dianggunkan suratnya ya tadi ya, dengan cara sisanya surat dipegang sama bank, bayar, itu hukumnya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah bagaimana transaksi jual belinya kamu sama bank, sighahnya yang jadi masalah. Dan ribawinya tentang urusan bunga-bunganya. Jadi biasanya itu yang diperbolehkan itu kalaupun uangnya dilebihkan, artinya namanya minjam ada yang lebih. Jangan ngurusin bunga tapi ngomong saya pinjam, misal contohnya harga rumahnya 100 juta.
Kalau kebetulan pakai pinjaman bank, itu bisa jadi bayarnya jadi 110 juta. Gitu kan biasanya. Yang harus diperbaiki itu adalah sighah transaksi. Saya beli rumah senilai 110 juta. Itu sighah transaksinya. Bukan ada belinya 100, bunganya jadi 10. Nggak ada begitu. Kalau udah kayak gitu udah riba. Udah nggak boleh, intinya gitu. Ya, nah jadi sebaiknya tanya lebih detail dulu bank syariah tuh kayak gimana, karena saya sejujurnya nggak pernah tahu hukum bagaimana transaksi dari bank syariah. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ini ada yang mohon doa untuk Nurlela binti Abdul Hamid yang hari ini insya Allah mau lahiran. Kita doakan mudah-mudahan operasi sesarnya diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan prosesnya lancar, afiah, ibu dan anak selamat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Dan semoga Allah segera berikan pemulihan untuknya, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Kita bacakan lagi suratul Fatihah dengan niatus syifa. Kita doakan semua yang sakit-sakit di antara kita. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, orang tua kita, kerabat kita, semua yang sakit-sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang sempurna untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas. Ishfi anta syafi wa afi anta al-ma'afi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman wala alama. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنا وعنهم جميعا كل تعب شديد واكفنا واكفهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلنا نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين.